Ummu Jamil, istri Abu Lahab, bukan sebatas istri yang diam di rumah, ia aktif, bersemangat, bahkan bisa dibilang lebih militan dari suaminya sendiri dalam memusuhi Islam. Waktu malam, dengan tangannya sendiri, ia memunguti duri-duri dan ranting berduri, lalu menebarkannya di jalan yang biasa dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Ia menggunjing, memprovokasi, dan menghasut. Permusuhan itu bukan warisan yang ia terima, ia yang memilih dan memeliharanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat semuanya. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan istrinya pun sang pembawa kayu bakar akan ikut masuk ke dalam neraka tersebut. Menurut sebagian ulama tafsir, diantaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir, gambaran ini bukan kiasan belaka. Di akhirat kelak, Ummu Jamil akan memikul kayu bakar dengan tali yang melilit lehernya, lalu melemparkan kayu bakar tersebut ke tubuh Abu Lahab yang sedang terbakar, persis seperti yang ia lakukan ketika di dunia, mengipasi api kebencian, menambah bahan bakar permusuhan, dan tidak pernah berhenti. Mereka berdua memulai perjalanan itu bersama. Mereka akan akhirnya bersama pula, tapi bukan dengan cara yang pernah mereka bayangkan. Cinta yang dulu menyatukan mereka di dunia, di akhirat berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu di akhirat, sebagiannya akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa ketika di dunia. Abu Lahab dan Ummu Jamil yang dulu saling mencintai, saling melindungi, dan saling menguatkan dalam permusuhan terhadap Islam, keduanya di neraka. Keduanya bukan lagi sepasang kekasih. Ummu Jamil sendiri yang akan melemparkan kayu bakar ke tubuh suaminya yang sedang terbakar. Tangan yang dulu memeluk kini menjadi tangan yang mengobarkan siksa. Inilah akhir dari persekutuan yang dibangun di atas dosa. Kita mengenalnya dalam banyak wajah. Dua teman yang saling mendorong untuk berbuat curang, lalu sama-sama menanggung malu ketika terbongkar. Pasangan yang saling menguatkan dalam kemaksiatan karena merasa kami sama-sama melakukannya, jadi tidak apa-apa. Padahal justru disitulah bahayanya. Kesepakatan dalam dosa tidak meringankan dosa tersebut. Justru ia bisa melipat gandakannya. Orang yang kita ajak bersekutu dalam kejahatan bisa jadi adalah orang yang paling kita cintai di dunia ini. Tapi cinta tidak bisa menjadi tameng di akhirat. Di hari ketika setiap jiwa sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, yang tersisa dari persekutuan dosa bukan kesetiaan, melainkan permusuhan. Maka pertanyaan yang perlu kita renungkan bukan hanya dengan siapa kita bersama hari ini, tapi kemana kebersamaan itu sedang membawa kita. Barakallahu fikum.